Kalau dengar kata Maroko, apa yang terlintas di pikiran kalian? Gurun pasir yang luas, arsitektur kuno yang megah, atau mungkin teh mint yang segar? Tapi tunggu dulu, Maroko itu lebih dari sekedar destinasi wisata. Di balik semua keindahan itu, ada sejarah panjang, budaya kaya, dan kehidupan modern yang menarik buat kita bahas. Jadi, yuk kita eksplor lebih dalam negara yang satu ini. Maroko, negara yang kita kenal sekarang ini, punya sejarah yang benar-benar panjang dan menarik. Bahkan sebelum nama Maroko muncul, wilayah ini sudah jadi saksi peradaban besar dunia. Awalnya, tanah ini dihuni oleh suku Berber, yang juga dikenal sebagai Amazigh. Mereka adalah penduduk asli Afrika Utara, hidup di sini sejak ribuan tahun lalu. Budaya dan bahasa mereka bahkan masih bertahan hingga hari ini. Lalu sekitar abad ke-12. Sebelum Masehi datanglah bangsa Fenisia. Mereka menjadikan pantai-pantai Maroko sebagai pusat perdagangan. Fenisia membawa pengaruh besar dalam memperkenalkan teknik maritim dan budaya Mediterania. Ketika Fenisia mulai melemah, Romawi mengambil alih. Di bawah kekaisaran Romawi, Maroko dikenal sebagai Mauretania Tinggi Tanah. Mereka membangun kota-kota besar seperti Volubilis, yang sekarang jadi situs arkeologi terkenal. Masuk abad ke-7, semuanya berubah lagi. Bangsa Arab datang membawa Islam. Sejak saat itu, Maroko menjadi salah satu pusat peradaban Islam di Afrika Utara. Bahkan hingga hari ini, identitas Islam sangat kuat di negeri ini. Maroko juga dikenal dengan dinasti-dinasti Islam yang pernah memimpin wilayah ini. Salah satu yang paling terkenal adalah dinasti Almohad pada abad ke-12. Gak main-main, mereka berhasil menguasai sebagian besar Afrika Utara hingga Spanyol Selatan. Bayangin aja, saat itu wilayah kekuasaan mereka meliputi Maroko, Aljazair, Tunisia, hingga Spanyol bagian selatan. Dinasti ini dikenal dengan kontribusinya di bidang arsitektur, ilmu pengetahuan, dan budaya. Bahkan Masjid Koutoubia di Marrakesh yang jadi ikon Maroko dibangun oleh dinasti Almohad. Setelah dinasti Almohad, Maroko terus berkembang di bawah berbagai dinasti, seperti Marinid, Saadi, dan akhirnya dinasti Alawid yang masih memimpin hingga sekarang. Namun perjalanan Maroko nggak selalu mulus. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Maroko sempat jadi rebutan kekuatan kolonial seperti Prancis dan Spanyol. Baru pada tahun 1956, Maroko meraih kemerdekaannya dan berdiri sebagai negara yang kita kenal sekarang ini. Dari suku Berber, pengaruh Fenisia dan Romawi, hingga menjadi pusat peradaban Islam, Maroko adalah negeri yang kaya sejarah. Hari ini, Maroko bukan cuma gerbang Afrika, tapi juga tempat di mana tradisi dan modernitas hidup berdampingan. Sejarah panjang ini adalah bukti bahwa Maroko adalah negeri dengan warisan budaya dan sejarah yang tak tergantikan. Kalau ngomongin geografis, Maroko punya posisi yang strategis banget loh. Negara ini ada di ujung barat Laut Afrika, berbatasan langsung sama Samudra Atlantik di barat dan Laut Mediterania di utara. Letaknya yang deket banget sama Eropa bikin Maroko jadi penghubung penting antara Afrika dan Eropa. Bahkan cuma butuh 14 km buat nyebrang dari Maroko ke Spanyol lewat Selat Gibraltar. Maroko punya sekitar 37 juta penduduk dan mereka sangat beragam. Ada yang dari suku Berber, Arab, dan juga keturunan bangsa lain. Yang unik, meskipun bahasa Arab adalah bahasa resmi, sebagian besar penduduk juga fasih bahasa Berber. Dan jangan lupa, karena dekat Eropa, banyak orang Maroko juga ngomong pakai bahasa Prancis atau Spanyol. Siapa bilang Maroko cuma negara tradisional? Di bidang teknologi, Maroko udah melangkah jauh. Negara ini punya kereta cepat Al-Borak yang jadi kereta tercepat di Afrika. Selain itu, Maroko juga serius banget dalam pengembangan energi terbarukan. Noor Ouarzazate Solar Complex, salah satu ladang tenaga surya terbesar di dunia, ada di sini. Kehidupan di Maroko itu kayak perpaduan dua dunia. Di satu sisi, ada kota modern kayak Casablanca dan Rabat dengan gedung pencakar langit dan teknologi canggih. Tapi di sisi lain, masih banyak desa-desa yang mempertahankan gaya hidup tradisional. Misalnya di Pegunungan Atlas, orang-orang masih hidup sederhana, bercocok tanam, dan membuat kerajinan tangan. Fakta menarik, Maroko adalah salah satu negara di dunia yang nggak punya nyamuk berkat kebijakan lingkungan yang ketat. Selain itu, kota Chefchaouen terkenal dengan warna birunya yang ikonik dan jadi destinasi wajib buat para Instagramer. Terakhir, tahukah kalian kalau film Hollywood seperti Gladiator dan Game of Thrones juga pernah syuting di sini? Jadi itulah Maroko, negara dengan sejarah panjang, budaya yang memukau, dan teknologi modern yang bikin kagum. Buat kalian yang belum masukin Maroko ke bucket list, kayaknya sekarang udah waktunya deh.
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas negara-negara lain yang nggak kalah menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya.